Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Manif TV. Kembali dengan saya Octavia Triwulandari di acara Dialog Interaktif yang bertemakan peran Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo di tengah pandemi COVID-19. Nah, dan kali ini kita akan berdialog langsung dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, Bapak Ahmad Nuriski. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik. Pemirsa Manif TV, sepertinya Bapak Ahmad Nuriski ini tidak masih muda, sehingga saya manggilnya harus abang aja ya, Bang? Boleh. Terima kasih. Bang, di tengah pandemi COVID-19 ini pemberitahuan mengenai kondisi ekonomi, sosial, politik semakin gencar disiarkan akibat dampak dari pandemi global. Karena WHO menetapkan status COVID-19 ini sebagai pandemi global, hampir seluruh pemberitaan serta sorot kamera berbondong-bondong menyiarkan berita secara masif di berbagai macam platform media. Nah, seperti apa langkah Diskominfo Kota Bandar Lampung dalam menghadapi penyebaran informasi COVID-19 di kalangan masyarakat? Apalagi saat ini di Provinsi Lampung sudah mencapai 2.977 kasus. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat siang kepada semua, terutama penonton Manif TV ya, yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan adanya perkembangan COVID-19 ini ya paling tidak memberikan informasi kepada warga masyarakat khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung terkait bagaimana penyebaran COVID yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung, kemudian bagaimana penanganan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung, agar warga masyarakat khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung mengetahui bagaimana perkembangan yang ada, kemudian bagaimana penanggulangannya, kemudian bagaimana juga untuk pencegahannya juga, karena pandemi ini bukan menjadi tanggung jawab Satgas atau bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi garda terdepan untuk penanggulangan COVID ini adalah dari masyarakat itu sendiri. Dan kita harapkan dengan adanya penyebaran informasi yang tentunya juga kawan-kawan media juga ikut memberikan informasi kepada warga masyarakat, tentunya untuk mendapatkan informasi yang betul, informasi yang benar dan bukan informasi yang hoax, untuk mengetahui bagaimana perkembangan, kemudian bagaimana juga pencegahan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung. Oke, mungkin lebih dijelaskan lebih luas, Bang. Apa saja program-program Diskominfo Kota Bandar Lampung di tengah pandemi COVID-19? Baik, untuk saat ini tentunya kami memberikan informasi faktual terkait dengan tingkat penyebaran COVID-19 Kota Bandar Lampung. Kita juga sudah punya web COVID sendiri, yaitu di covid19.bandarlampungkota.go.id. Itu bisa diakses oleh kawan-kawan semua. Di situ kita informasikan perkembangan COVID terkini, perkembangan COVID di tiap-tiap kecamatan, data-data per kecamatan, kemudian juga ada data kegiatan telah dilaksanakan oleh gugus tugas dulu, sekarang menjadi Satgas, kemudian banyak hal yang ada di situ di dalam web itu sudah kita sampaikan, kemudian kita juga sebarkan informasi melalui media sosial, ada di Facebook juga, ada di IG, kemudian yang lain-lain juga, termasuk kita juga menyebarluaskan informasi kepada rekan-rekan media tentunya terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian perkembangan COVID yang ada saat ini. Baik, dengan adanya media sosial yang lebih cepat untuk menyebarkan informasi di masyarakat khususnya, apa saja langkah konkret yang ditempuh Diskominfo Kota Bandar Lampung dalam menepis informasi hoax yang kian marak beredar? Ya, beberapa waktu di awal-awal pandemi memang banyak sekali informasi hoax yang beredar terkait dengan adanya penutupan, kemudian adanya informasi-informasi yang beredar, adanya pasien dan lain-lain yang terkonfirmasi, kemudian itu kebetulan kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, jadi ada satu bidang khusus atau satu direktorat khusus terkait dengan penyebaran hoax itu. Kita juga berkoordinasi dengan kementerian dan juga kita mencari data konkret yang ada di lapangan. Artinya ketika ada satu pemberitaan terkait dengan misalnya waktu itu ada pedagang di pasar A terkonfirmasi bla 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 bla. Kemudian kita cari informasi lebih lengkapnya baik itu ke dinas kesehatan setempat, kemudian
ke kecamatan dan kelurahan ternyata memang tidak ditemukan, maka kita langsung informasikan bahwa informasi tersebut adalah informasi hoax, dan itu juga kita sebarkan ke kawan-kawan media juga semua supaya yang lain juga mengetahui bahwa informasi tersebut adalah informasi yang hoax atau informasi yang tidak benar. Karena informasi itu, kalau hoax itu sudah pasti dinyatakan bahwa itu tidak benar. Tapi juga ada yang informasi yang namanya disinformasi. Disinformasi itu informasi yang sebetulnya itu betul memang keberadaannya, tetapi bukan pada saat itu atau bukan memberitakan pada waktu update kejadian pada saat itu. Baik, apakah Diskominfo telah bermitra dengan platform media sosial yang beroperasi di Indonesia, khususnya Kota Bandar Lampung, untuk bersama-sama melakukan patroli cyber terhadap konten-konten bermuatan hoax? Sampai dengan saat ini kalau secara langsung kita belum langsung berkoordinasi atau belum langsung bekerja sama secara ya semacam mungkin MOU atau kesepakatan bersama. Tetapi kita berharap dengan keberadaan Kominfo dan juga dengan kawan-kawan media khususnya yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan wabil umumnya ada di wilayah Provinsi Lampung, ya kami berharap apa yang sudah kita informasikan, apa yang sudah kita sampaikan, kalau itu memang hoax, ya mudah-mudahan kawan-kawan media, baik itu melalui media sosial ataupun melalui media online sekarang kan, atau media cetak, bisa memberitakan hal-hal yang benar, jadi bukan jadi hal-hal yang hoaxnya. Oke, apakah harus melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, Pak, untuk penyaringan berita hoax yang ada di Bandar Lampung? Ya, setidaknya beberapa informasi juga kita sudah sampaikan, itu juga kita sampaikan kepada rekan-rekan kita tentunya di kecamatan dan kelurahan itu. Terkait jika ada berita-berita yang memang belum bisa ditentukan kebenarannya atau belum bisa dipastikan itu kebenarannya, harap segera dikonfirmasi kepada kita, dan itu juga kita sampaikan ke mereka karena mereka yang langsung bersentuhan sama warga masyarakat. Jadi jangan gampang terpengaruh dengan berita-berita yang hoax atau gampang terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu itu menjadi kebenarannya. Baik, apalagi kan masyarakat di pedesaan khususnya ya, Bang, ini sangat kurang kelurahan untuk menyaring. Kalau di sini. Oh, di kelurahan. Iya, kelurahan. Kalau desa kan di kabupaten. Oke, kalau di kelurahan mungkin banyak sekali masyarakat yang memang tidak menyaring berita-berita yang benar gitu. Kemudian Bang, dengan merangkapnya Anda sebagai juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, dapat dijelaskan bagaimana situasi pandemik saat ini, mengingat masuknya kembali Kota Bandar Lampung sebagai zona merah, serta ditetapkannya wilayah rawan penyebaran COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang? Ya, memang kondisi zona merah ini mungkin 1 bulan ini ya, yang penambahan begitu besar. Jadi penambahan ini lebih banyak dikarenakan karena pertama sudah masuk yang namanya era new normal, yang mungkin masih beranggapan bahwa era new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini kembali lagi kayak biasa. Padahal dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru ini adalah merubah kebiasaan kita. Contohnya seperti kayak sekarang, yang tadinya ngobrol-ngobrol biasa sekarang udah pakai face shield atau pakai masker. Itu kan sudah adaptasi kebiasaan baru. Kemudian di mana tempat kita juga harus jaga jarak. Kemudian kita sering-sering cuci tangan atau bawa hand sanitizer. Nah, kondisi saat ini memang yang bikin menjadi zona merah ini karena banyaknya penambahan kasus terkonfirmasi positif yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Dan sebagian besar adalah orang yang melakukan atau klaster yang melakukan perjalanan, baik itu yang melakukan perjalanan keluar maupun mereka yang menerima perjalanan. Nah, itu yang amat sangat berbahaya. Makanya beberapa waktu kemarin Bapak Wali Kota selaku Ketua Satgas langsung memerintahkan Satgas terkait menghadapi cuti dan libur ya, kemarinnya libur bersama itu. Kita buatkan 2 titik posko untuk penyekatan dan pelaksanaan rapid bagi warga dari luar, khususnya warga-warga yang ada di luar Kota Bandar Lampung, dan tidak terkecuali juga warga Kota Bandar Lampung juga untuk dilakukan rapid test untuk menghindari masuknya pandemi dari luar. Dan jangan pula mereka yang datang ke sini juga malah mereka yang bawa COVID juga, karena kita sudah informasikan bahwa Bandar Lampung sudah masuk zona merah. Artinya yang mau datang pun ya harusnya was-was juga dengan kondisi yang ada saat ini. Tapi kita juga nggak bisa tidak bisa melarang juga untuk mereka datang ke mari. Khususnya kemarin sebagian besar banyak saudara-saudara kita dari wilayah Sumatera Selatan yang mungkin datang berkunjung ke Kota Bandar Lampung.
yang mungkin mau wisata ke pantai, ke lain-lain, dan sebagian besar kan bermalam atau minapnya ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Oke, mungkin banyak sekali masyarakat di luar sana. Sebetulnya apa sih Pak tugas Satgas penanganan COVID sendiri? Kalau Satgas sudah jelas ya, berarti kita ini yang pertama tentunya memberikan edukasi awalnya kepada warga masyarakat. Jadi Bapak Wali Kota waktu itu per tanggal 14 Maret tahun 2020 sejak ditetapkannya pandemi ini oleh pemerintah langsung bergerak cepat membentuk tim gugus tugas waktu itu. Jadi kita langsung dibentuk tim gugus tugas, kemudian hari itu juga langsung dilaksanakan penyemprotan. Kalau nggak salah waktu itu mau hari Jumat, kita laksanakan penyemprotan langsung ke masjid-masjid. Ada beberapa masjid, hampir ratusan juga waktu itu yang sudah langsung kita semprot. Artinya Pak Wali sebagai ketua Satgas itu apresiasi tinggi terhadap adanya pandemi ini, jadi beliau langsung bergerak cepat gitu ini. Itu yang pertama. Kemudian kita juga melaksanakan pencegahan ini seperti yang kita lihat saat ini. Saat ini kita sudah membentuk ada 20 tim Satgas. 20 tim Satgas ini berada di 20 titik kecamatan yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Jadi mereka bergerak dari apel pukul 7.30 sampai dengan selesai pukul 11 sampai jam 12 malam. Jadi melaksanakan kegiatan keliling, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kemudian menginformasikan kepada warga masyarakat, termasuk kita juga kerjasama dengan Satgas Kecamatan. Jadi Pak Camat, Pak Lurah juga sekarang sudah wuru-wuru keliling, ada yang ke masjid, ke musola, kemudian sekarang udah pakai mobil wuru-wuru yang keliling-keliling. Dan dari Dinas Kesehatan juga selaku tim Satgas melalui Puskesmas juga sudah melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi berkeliling di wilayah tempat binaan mereka. Karena kita sudah punya kan 31 puskesmas, itu 13 puskesmas rawat inap dan 18 puskesmas pembantu. Itu juga setiap harinya melakukan kegiatan seperti itu. Baik, bagaimana tanggapan Abang nih mengenai masih minimnya pemahaman masyarakat terkhususnya dalam protap pemulasaran jenazah COVID-19? Ya, ini memang salah satu dilema juga yang kita sering hadapi beberapa kali di lapangan, termasuk tim Satgas juga pernah beberapa kali juga berbenturan dengan kondisi terkait dengan pemulasaran jenazah. Jadi informasi yang kita terima terkait dengan pemulasaran jenazah, dan itu juga sudah sesuai dengan ketetapan WHO, sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan juga, bahwa untuk pemulasaran jenazah secara mereka yang beragama Islam itu dilakukan pemulasaran jenazah secara Muslim. Jadi di rumah sakit tetap dilaksanakan pemulasaran jenazah seperti biasa, dimandikan, kemudian wudhu gitu kan, dikafankan, kemudian tapi dimasukkan dalam peti, karena protap untuk penyakit menular ini memang harus dimasukkan ke dalam peti keseluruhannya. Dan secara keseluruhan pemulasaran jenazah tersebut harus dilaksanakan dengan protokol COVID. Artinya apa? Supaya jangan ada penyebaran lagi ketika pasien tersebut sudah terkonfirmasi atau sudah diduga atau menjadi suspek atau masih probable kalau saat ini bilangnya. Sudah apalagi dia sudah ditetapkan bahwa dia pasien COVID, sudah terkonfirmasi positif, maka itu harus dilaksanakan dengan protokol COVID. Itu yang kita harapkan juga kepada warga masyarakat, khususnya kepada keluarga almarhum atau almarhumah. Kami berharap punya keikhlasan dalam melaksanakan pemulasaran jenazah, dan kami tim Satgas juga memberikan konfirmasi kepada pihak keluarga apabila misalnya dalam hal pemulasaran, dalam hal pemakaman, itu kita tawarkan juga sama pihak keluarga. Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ikut juga memakamkan, maka kita juga sudah siapkan APD ya, baju hazmatnya sudah kita siapkan, mungkin 2 atau 3 orang. Dimakamkan juga tetap kita azankan, kalau memang mau disolatkan sebelum masuk ke liang lahat juga kita sudah siapkan tempat juga untuk menyolatkan dari jenazah tersebut gitu loh. Baik, terakhir Bang, adakah pesan yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung, agar situasi pandemi dapat segera berakhir? Ya, pesannya kalau di tag secara nasional, ingat pesan ibu katanya kan.
Jadi pesannya khususnya kepada dari kami tim Satgas tentunya, dari Pak Wali Kota juga setiap hari berkeliling, tiap hari bukan hanya sekedar memerintahkan Satgas saja, tapi beliau juga ikut turun juga ke lapangan, memberikan edukasi kepada warga masyarakat, bahkan menegur bagi mereka yang tidak menggunakan masker. Jadi pada prinsipnya bahwa pandemi COVID-19 ini adalah nyata dan memang ada di lapangan. Kemudian pandemi ini bukan menjadi tanggung jawab menjadi Satgas, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka pandemi ini insya Allah bisa berakhir, bisa juga kita putus mata rantainya apabila itu kita laksanakan secara gotong royong. Gotong royong dalam artian sebetulnya garda terdepan dari pemutus rantai dari COVID ini adalah kita sendiri, dari kita sendiri dan dari warga masyarakat sendiri. Kemudian kita berharap juga tetap galakkan yang namanya 3M, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang ada. Maka dari itu kami berharap tentunya dari Satgas juga memohon bantuan kepada warga masyarakat, kawan-kawan media juga terutama memberikan edukasi yang baik kepada warga masyarakat, karena yang pertama yang harus kita jaga itu jaga diri dulu. Kalau kita sudah berhasil untuk jaga diri sendiri, insya Allah kita bisa jaga keluarga kita. Ketika kita sudah jaga keluarga kita, insya Allah lingkungan juga bakal terjaga. Maka dari itu khususnya kepada kawan-kawan atau rekan-rekan yang mungkin masih sehat, yang masih muda, yang imunnya masih bagus, mungkin merasa wah ini nggak apa-apa nih, masih kuat nih badannya. Tapi ingat ketika pulang ke rumah ada orang tua, ada bapak kita, ada ibu kita, mungkin kita serumah sama nenek kita gitu loh. Yang kita nggak tahu ketika badan kita mungkin OTG atau apa, ternyata menularkan kepada orang yang ada di rumah yang lemah. Maka yang paling berbahaya adalah balita atau anak-anak, kemudian orang tua yang sudah lanjut usia, yang imunnya juga kecil, imunnya juga rendah, kemudian satu lagi orang yang punya penyakit kronis tentunya itu. Baik, terima kasih Bang Ahmad Rizky. Demikianlah pemirsa Monif TV, dialog kita bersama Kepala Dinas Komunikasi Kota Bandar Lampung, Bapak Ahmad Rizky. Saya Octavia Triwulandari pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.